Tahukah Anda kalau saat ini Quizizz memiliki aplikasi yang luar biasa? Apa itu? Yaitu penilaian berdiferensiasi. Dengan penilaian berdiferensiasi ini memungkinkan guru untuk menentukan dan juga memberikan perbedaan antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya ketika menggunakan Quizizz sebagai asesmennya. Bagaimana cara kerjanya? Yuk kita simak videonya sampai dengan selesai. Sebelum kita lanjut, simpan video ini biar mudah diingat kembali dan share video ini biar lebih bermanfaat. Seperti biasa, silakan masuk ke quizizz.com dan silakan login ya menggunakan akun Quizizz-nya masing-masing. Lalu silakan pergi ke bagian penilaian berdiferensiasi di bagian ini. Karena di sini peserta didiknya masih acak, saya ingin menentukan untuk khusus 11 TO kelasnya, jadi saya pilih kelas 11 TO di bagian ini dan yang muncul di sini adalah siswa-siswa saya yang berada di kelas teknik otomotif. Misalkan untuk Fauzan di bagian ini dan untuk Muhammad Yusuf, saya ingin berikan sedikit perbedaan dengan beberapa siswa yang lainnya. Misalkan kita ingin memberikan tambahan waktu untuk pertanyaan, jadi mungkin Abdul Roni ketika kita berikan waktu misalkan 1 menit, nah untuk Fauzan dan Muhammad Yusuf ini kita bisa berikan tambahan waktu misalkan 5 menit, jadi 1 menit ditambah dengan 5 menit, seperti itu. Kemudian kalau mungkin di peserta didik yang lain kita berikan usahanya itu hanya 1 kali, nah kita bisa berikan percobaannya lebih dari 1 kali. Misalkan saya pilih 1 kali percobaan. Nah, kemudian selanjutnya untuk Fauzan dan Muhammad Yusuf, saya ingin mereka ketika melihat soal itu hanya beberapa pilihan jawaban. Di sini saya punya 4 pilihan jawaban, saya ingin mereka hanya melihat 2 pilihan jawaban untuk memudahkan si Fauzan dan Muhammad Yusuf ini. Kemudian di bagian ini juga ada kita bisa memberikan kalkulator ilmiah Desmos, kalkulator grafik Desmos. Karena ini adalah mata pelajaran bahasa Inggris, jadi saya tidak menggunakan kalkulatornya. Di bagian ini kita juga bisa memberikan fitur untuk menerjemahkan dari teksnya. Kemudian mungkin kalau Muhammad Fauzan atau Muhammad Yusuf ini termasuk yang disleksia, kita bisa memberikan font disleksia dan dihidupkan di bagian ini. Begitu juga dengan ukuran fontnya, kita bisa berikan dia lebih besar ataupun sedang daripada font defaultnya. Untuk beberapa tipikal anak juga bisa kita berikan seperti ini. Jangan tampilkan papan peringkat ya. Nah, kita bisa hidupkan, jadi untuk si Fauzan dan si Yusuf ini kita matikan untuk papan peringkatnya. Sedangkan yang lainnya akan melihat papan peringkat mereka masing-masing. Untuk beberapa tipikal peserta didik mungkin juga tidak suka dengan adanya efek suara, jadi ini juga kita bisa matikan. Nah, kalau sudah semuanya kita tentukan, kita tinggal pilih simpan perubahan di bagian ini. Nah, sehingga ketika nanti kita ingin melaksanakan pembelajaran ataupun assessment, untuk di kelas 11 TO ini, kita coba pergi ke perpustakaan kita. Misalkan kuis tentang keanekaragaman hayati hutan ini, kita pilih mainkan, kita pilih kuis langsung. Misalkan kita pakai mode klasik, dan di sini kita bisa menambahkan lagi untuk penilaian berdiferensiasi, ataupun ini bisa kita tentukan langsung kelasnya untuk di kelas 11 TO. Kita pilih berikutnya, dan kita masukkan nama tugasnya di sini boleh atau juga tidak. Nah, seperti itu. Nah, ini kita bisa tentukan untuk Fauzan dan Muhammad Yusufnya, ini ada 3 yang penilaian berdiferensiasi. Kita pilih selesai dan kita tinggal pilih mulai di bagian ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal menunggu peserta didiknya untuk masuk ke dalam kuis kita. Keren banget kan kuisnya sekarang? Besok mau tutorial apa lagi? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.